semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual. Dalam video ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 9, yaitu bab 1 mengenai teks laporan percobaan. Di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa saja pengertian teks laporan percobaan. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan bertanya, apakah teman-teman di sini sudah pernah melakukan tes percobaan? Semoga adik-adik pernah melakukan apa itu tes percobaan. Nah, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, apa sajakah yang ada di dalam struktur teks laporan percobaan? Nah, yang pertama ada judul. Nah, judul sangat penting bagi teman-teman yang ingin melakukan penyusunan teks hasil laporan percobaan yang teman-teman telah lakukan. Yang kedua ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini teman-teman mencantumkan 3 hal yang perlu dibahas dalam teks tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan dibuatnya teks laporan percobaan ini. Di dalam latar belakang perlu dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, penekanan tentang pentingnya percobaan itu dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini akan dipaparkan sebuah pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan yang berdasarkan dengan kajian teori yang terkait. Bagian tujuan. Di dalam tujuan ini akan dipaparkan apa saja tujuan peneliti yang ingin dicapainya dalam percobaan tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai teori yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Kajian teori pun akan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasil percobaan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang keempat ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini akan dibahas tentang alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Yang kedua, prosedur kerja. Dalam prosedur kerja ini akan dijelaskan secara detail mengenai percobaan itu dilakukan secara bertahap atau secara terstruktur. Yang kelima ada bagian hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas. Dan kajian sebelumnya juga dijelaskan dalam proses percobaan ini. Jadi sebelumnya ada kajian teori. Nah, dalam pembahasan ini ada kaitannya dalam pembahasan kajian teori tersebut. Dan dalam penyajian bagian ini bisa ditulis secara deskripsi atau bisa dideskripsikan dengan bentuk tabel. Yang keenam ada bagian simpulan. Pada bagian ini akan dijelaskan simpulan dari hasil percobaan tersebut secara ringkas. Dan dalam simpulan ini akan menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka untuk meyakinkan para pembaca tentang keabsahan teks laporan percobaan
yang telah dihasilkan oleh peneliti, maka harus dicantumkan daftar pustakanya. Nah, itulah penjelasan mengenai struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh yang telah dijelaskan Ibu tadi. Berikut contohnya. Baik, di sini ada contoh teks laporan percobaan. Yang pertama ada bagian judul. Judulnya itu uji kandungan bahan makanan. Judul ini sangat penting dibuat karena untuk menarik ketertarikan para pembaca mengetahui lebih lanjut akan dibahas masalah apa dalam teks laporan tersebut. Lanjut lagi, di sana ada bagian pendahuluan. Pendahuluan itu ada 3 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Nah, latar belakang ini menyudutkan pada hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan. Bisa dilihat paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Itu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan. Nah, pada paragraf terakhir itu berkaitan dengan hal tersebut. Di sana ada kalimat itu hal yang berkaitan dengan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Lanjut lagi, rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat sangat penting sekali karena jika tidak ada masalah, tidak perlu diadakannya percobaan. Ya, jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Nah, di sini akan dari pertanyaan ini sudah kita bayangkan permasalahannya itu adalah apa saja bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai makanan. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan dibuatnya laporan percobaan itu untuk apa gitu ya. Laporan ini bertujuan mengetahui kandungan karbohidrat. Jadi di sini diulangi lagi mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Selanjutnya ada B, landasan teori atau kajian pustaka. Di sini dipaparkan berbagai teori-teori yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran peneliti dalam melakukan percobaan, sehingga hasil yang diteliti nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, di sini isinya itu tentang pengertian yang ada yang telah disinggung atau telah dibahas dalam rumusan masalah, misalkan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Nah, di sini pengertiannya dijelaskan oleh sang penulis. Nah, penulis ini pun mengartikan karbohidrat itu bukan dari dia sendiri, melainkan dari para ahli. Ya, jadi sebelumnya ini sudah dikemukakan oleh para ahli di buku bidang ilmu tertentu. Ya, jadi penulis itu mengutip kembali tulisan para ahli. Nah, di sini juga ada pengertian protein, pengertian lemak, glukosa. Yang C, metode penelitian. Metode penelitian itu adalah cara-cara saat melakukan penelitian percobaan tersebut. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya itu ada tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, dan lain sebagainya ya. Bahannya pun di sini ada nasi. Ini bahan makanan yang akan diteliti nantinya.
seperti nasi, kentang, roti tahu, telur, alpukat, minyak goreng, dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada lugol. Nah, ini larutan biuret, lugol, Velling A dan Velling B, dan binets. Ini bahan-bahan yang diperlukan saat meneliti kandungan yang ada di dalam makanan. Lanjut lagi, di dalam metode penelitian, selain ada alat dan bahan yang dicantumkan, penulis pun mencantumkan prosedur kerja ya. Bagaimana menguji kandungan karbohidrat pada nasi, kentang gitu ya, dan roti. Dan di sini ada prosedurnya. Lanjut lagi ada D, hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasilnya penulis menyajikan secara tampilannya itu dengan menggunakan tabel. Ya. Jadi bahan makanannya itu dari pertama sampai 9 atau 8 gitu ya. Di sini sampai 10. Jadi bahan makanannya itu ada 10 macam. Nah, ini bahan-bahan yang untuk menguji yang digunakan untuk menguji apakah itu kandungan karbohidrat atau bukan. Nah, di sini lugol. Di sini lugol nasi, di checklist lugol karena lugol itu bahan yang menguji untuk menghasilkan keputusan bahwa makanan itu benar atau tidak mengandung karbohidrat. Nah, bahan yang diperlukan itu adalah lugol. Lanjut lagi. Bagian yang kedua, pembahasan. Nah, di sini dijelaskan dari pembacaan tabel tersebut melalui teks deskripsi. Ya, hasil percobaan sebagaimana terlihat pada tabel hasil uji bahan makanan menunjukkan bahwa nasi merupakan salah satu contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini dideskripsikan secara umum terlebih dahulu. Lanjut lagi kalimatnya, hal itu terbukti setelah diberi tetesan lugol. Ekstra nasi berubah warna menjadi biru tua. Nah, dan seterusnya. Ada simpulan. Di sini penulis menyimpulkan hasil percobaannya dengan menggunakan bahasa yang secara ringkas ya. Di sana ada 4 macam karena memang yang diuji hanya 4 macam. Seperti tadi yang karbohidrat, lemak, terus glukosa dan protein. Jadi simpulannya itu hanya 4 macam seperti ini. Yang bagian terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah cantuman buku, judul buku, tahun terbitnya itu dicantumkan dalam daftar pustaka. Karena penulis telah mengutip pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di buku-bukunya tersebut. Itulah penjelasan yang dapat Ibu jelaskan dalam pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.